Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat lumbung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya tetap dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan diberkahi umurnya. Seperti yang teman-teman lihat, pagi ini saya tidak sendiri, sedang ada bersama saya kawan lama saya, mentor saya, guru saya, pokoknya sampai kayaknya bukan guru silat ya tapi ya. Iya, Bukan guru silat ya, tapi guru kebal. bukan. Oke. Sudah ada bersama saya saat ini Mr. Anggara. Nah, siapa Mr. Anggara ini nanti kita berikan kesempatan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Boleh dong Mr. Anggara perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelum nanti saya kasih mukadimah, kita bakal bahas apa nih sebenarnya. Nama saya Mr. Eng gitu ya. You can call me but my long name is Lalu Satria Anggara Sulaiman Putra dari Lalu Nurhayat Cucu Abdullah Tuku Degudel Tompel Sudirman Sri dalam dasar motor kiri. Ya, Saputra ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Oke. Tapi panggil aja Mr. Eng ya. Mr. Eng, The Airbender, The Last Airbender. Bukan Avatar ya berarti. Bukan jadi. Oke. Tadi sudah perkenalan diri dan mungkin teman-teman sudah mulai bisa menebak sebenarnya kita bakal bahas apa di segmen kali ini. Di segmen ngobras kali ini karena kebetulan kita lagi gencar-gencarnya ya membangkitkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya daerah Lombok gitu ya. Karena konon ceritanya pandemi Covid sudah mulai mereda, jadi pariwisata mulai dibuka dan sebentar lagi akan ada perhelatan World Superbike yang akan diadakan di sirkuit Mandalika. Dan itu bakal jadi boosting banget buat perekonomian kita dan kita nggak bakal jauh pembahasannya dari sana. Belum lagi kalau misalnya kita lihat di utara kemarin sudah ada beberapa event yang sangat menarik, ada multi stage mountain ring race, itu lari gunung, lomba lari gunung Stephen Summit Sembalun, dan ada beberapa event-event lainnya. Nah, kita kan tadi sudah mendengarkan sama-sama perkenalan dari Mr. Eng. Namanya Lalu Anggara tapi panggilannya Mr. Eng ya, atau Mr. Handsome dulu kalau misalnya kita panggil, karena dedoyanannya para gadis-gadis gitu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Oke. Tapi sedikit saya perkenalkan bahwasanya Mr. Eng ini dua adalah mentor bahasa Inggris saya. Jadi kurang lebih sekitar berapa bulan nih Sir ya? Saya belajar di Mr. Anggara, belajar bahasa Inggris, kemudian kita banyak bermain juga ya, main bareng-bareng kemana-mana gitu ya. Kebetulan beliau juga sekarang sedang menjadi tutor juga di kursusannya sendiri di Peraya. Sobat lumbung sekalian, di segmen kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kita bakal ngebahas tentang pariwisata dan ilmu guide. Nah, ini sekarang kita udah datengin nih ahlinya. Mr. Eng, kalau boleh tahu nih, kita manggilnya Mr. Eng aja nggak apa ya? Mr. Eng, kalau boleh tahu nih, dulu selama jadi guide itu pengalamannya bagaimana? Mulai dari ini dulu deh, mulai dari berapa tahun sih jadi guide? Dan udah kemana aja? Bali, Oke. Terawangan ya. Itu berapa lama tuh jadi guide tuh? Setahun setengah Setahun setengah. belum bergelut di dunia pengajaran. Sebelum ngajar ya, gitu ya. Sebelum ngajar. Berarti selama 1 tahun setengah itu basicnya dulu gimana tuh? Awal jadi guide dan sebagainya itu gimana? Boleh dong ceritain? Sebenarnya bahasa Inggris dulu pas-pasan. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya sih. Mentalnya juga harus perlu. Yang paling utama itu mental. Ya. Karena kalau yang nggak punya mental sendiri itu aja salamannya udah beda. Kalau turis kan dia makanya disebut shake hand. Nah, shake hand itu mengguncang tangan. Oke. Shake hand itu berjabat tangan. Berarti Kalau orang malu-malu ya kayak gini gitu. bukan ya? Bukan gitu. Itu hormat ya. Itu hormat ke tain guru itu ya. Tuan guru tolong. Berarti kalau gini ya, ini gini. biasa Oh, deh gitu ya. Oke. Itu bukan kayak lokal gitu. Oke. Jadi shake hand itu ya berjabat tangan seperti ini. Oke, Ya. penuh wibawa ya. Penuh Gagah wibawa, perkasa. ya. Oke, good. Itu bahkan mereka ikut itu mereka sebut shake hand, makanya itu mengguncang tangan sebenarnya. Oke, Kalau oke. diartikan kata per kata, jadi diartikan berjabat tangan karena mereka gini. Oke. Ya, Itu mental. ya mental pertama. Nah, untuk ini sendiri, kalau orang-orang sendiri di sini itu menganggapnya kalau turis itu yang rambutnya pirang itu Oke. ya, itu sendiri yang kesalahpahaman untuk orang-orang kita di sini. Iya. Itu
pas pirang itu turis gitu. Nah, sebenarnya sekalinya kita semir rambut. Ya. Itu turis gitu. Padahal mereka itu bukan hanya yang pirang rambutnya itu yang turis gitu. Tapi yang datang ke Lombok untuk liburan itu turis. Baik Kita juga lokal bisa maupun, jadi baik lokal maupun mancanegara ya. Iya gitu. Oke. Tanggapan masyarakat itu harus dihilangkan seperti itu. Oke. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu akan hilang sih ya, Sir ya. Oke. Sir, ini kan jadi guide tuh yang ngelit tamu kemana-mana, bawa tamu kemana-mana, ngecamp di mana-mana gitu ya. Biasanya kan itu punya pengalaman menarik. Seawal misalnya dulu dari awal itu kan masih belum menguasai English begitu bagus ya. Artinya masih belum terlalu nggak semaster sekarang lah. Ya. Itu gimana sih dulu cerita-ceritanya sampai kemudian wah saya harus belajar bahasa Inggris nih supaya lebih mantap. Gimana sih ceritanya tuh? Ya, kalau di sana sendiri itu saya kesadaran sendiri ya. Karena pas nganter-nganter itu mengalami kendala juga. Ketika oh iya ada yang kurang, kayaknya mau buat joke untuk bahasa Inggris itu kita nggak tahu di dalam bahasa Inggrisnya itu kayak gimana, untuk membuat mereka tertawa itu kayak gimana gitu. Itu yang terpenting sebenarnya. Garing ya? Ya, garing. Kita jadi diam-diaman, lihat-lihatan, kadang saling lihat. Cuma saling senyum doang. Ya bulenya balik gitu aja. Itu nggak beres-beres. Ya, itu jadi kayak gitu-gitu terus. Sudah berhenti Pak Asio, capek aja. Bulenya paham, nggak paham pasti. Oke, terus kemudian jadi inisiatif sendiri sih gitu. Jadi sendiri. untuk belajar bahasa Inggris itu tergerak sendiri lah ya. Itu juga kesadaran teman-teman juga sendiri di sini. Di dunia perwisata itu sekarang kita mungkin masih bersaing dengan orang-orang Lombok semuanya ya. Orang-orang Lombok, kita saingan sama orang-orang Lombok. Tidak menutup kemungkinan 5 sampai enggak jauh-jauh sih. 4 sampai 5 tahun ke depan itu kita sudah bersaing dengan orang-orang luar yang datang ke sini untuk membawa skill tentunya. Mereka bawa skill datang ke sini. Hancur kita sebagai kan, orang lokal. Artinya kan gini, sebelum-sebelumnya mungkin kita masih bisa pride terhadap diri kita sendiri ya, karena mungkin saingan kita wah teman-teman Lombok semua nih bisa nih. Zaman saya enak dulu. Orang-orang Lombok ya orang-orang Lombok aja gitu. Oke. Nah, kedepannya ini kan skala event dan sebagainya itu kan udah semakin besar kan. Iya. Jadinya mungkin ya otomatis persaingan juga semakin ketat. Orang-orang luar semua datang ke sini pasti. Betul. Dengan tentunya membawa skill. Jangan-jangan yang jadi guide nanti orang India. Happy birthday to you. Astagfirullah. Nggak kan bisa jadi kan? Iya, bisa. Karena jadi. kan persaingannya kan global gitu kan. Artinya dan ketat. Oke. Selama jadi guide tuh kan tadi ada titik balik gitu yang membuat Mr. Eng tuh kayaknya malah jadi wah harus belajar bahasa Inggris biar istilahnya biar kemampuannya bisa lebih advance gitu kan. Nah, akhirnya kan kemudian belajar setelah 1 tahun setengah nge-guide baru belajar yang istilahnya yang formal begitu ya bahasa Inggrisnya gitu. Sebelumnya kan masih karena cultural aja kan, maksudnya That's our necessary, man. Iya. Artinya kan karena sering ngebawa tamu akhirnya kayak kebiasa gitu kan, jadinya kemampuan berbahasa Inggris itu sudah mulai terbentuk. Artinya habitual actionnya sudah mulai kebentuk kan gitu kan. Nah jadi pas belajar nggak terlalu kesusahan. Nah sekarang saya pengen tanyain ke Mr. Eng nih, sebelum dan setelah belajar bahasa Inggris, ketika ketemu orang asing, turis kah itu atau mereka yang sekedar apa istilahnya ya, mungkin mereka profesional bukan sekedar turis gitu ya. Nah itu how you feel? Menurut saya itu kita juga harus mempelajari kesopanan gitu. Ada juga di sana diajarkan dalam bahasa Inggris itu. Walaupun mereka etikanya ya kurang ya. Tidak seperti kita di sini ya, memang kalau lewat ya tabai gitu. Kalau di sana enggak gitu. Cuman mereka memiliki kata-kata yang memang harus dipelajari gitu. Untuk kita baru kenal, masa kita harus pakai kata-kata yang kurang sopan atau tidak bagus. Kita juga di dalam bahasa Inggris ada gitu. Semacam standar lah gitu ya. Standar. Misal contoh satu aja ya. Can, may, could, would gitu ya, seperti itu ya.
Kalau can ya contoh ya, can I love you? Ya iya. itu biasa ya. Oke, May I itu love you? Bolehkah aku mencintaimu? Oke. Ya, could I love you? Aha. Berkenankah Anda saya cintai? Kalau would I love you itu paling sopan. Oke. Ngending tolong mari cintai ya seperti itulah ya. Games, would I love you? Ya itu Oke, sedikit tidak ya, memohon. artinya mungkin perbedaan yang paling Mr. Eng rasakan itu terkait dengan ini ya. Artinya kita bisa memahami lebih istilahnya politeness lagi. Ya. Istilahnya mungkin lebih perbedaan yang paling mencolok begitu ya terkait dengan manner lah ya. Ya. Artinya setelah sebelum dan sesudah belajar bahasa Inggris dengan lebih mantap gitu. Artinya manner juga sekarang kita bisa lebih pakai gitu. Ya nggak sih? Ya. Nah, menurut Mr. Eng sendiri dalam kondisi sekarang pariwisata kita yang sedang melaju dengan pesat ini, guiding menjadi seorang guide dengan kemampuan dan basic manner yang bagus itu nilai jualnya seperti apa sih, potensinya gitu. Nah kan orang-orang banyak mikir lah, ngapain belajar bahasa Inggris yang ribet-ribet amat, yang penting bisa komunikatif aja, nggak usah manner gitu kan. Gimana tuh menurut Mr. Eng? Itu pemikiran yang sempit menurut saya. Oke. Iya. Karena guide yang profesional itu lebih tinggi pasti harganya ya beda. Bargaining positionnya ya. Ya, position Nilai beda. tawarnya. Ya, nilai tawarnya berbeda. Kalau hanya guide abal-abal ya mungkin kita bisa temukan ya banyak ya banyak. Iya, iya. Ya banyak orang yang bilang mikirnya kayak gini ya. Ya yang penting saya udah dapat kepercayaan itu aja sih sebetulnya. Lakinya belum tentu, banyak orang yang tidak terlalu bahasa Inggris itu tidak terlalu bisa berbahasa Inggris gitu ya, menjadi kaya gitu ya. Mereka lihat dari sana, ini kok dia pintar sekali bahasa Inggris tapi kok nggak kaya gitu. Iya. Kaya Ya, maksudnya kaya melihat- dari guide-nya ya. Iya, kaya dari segi finansial gitu, uang gitu ya. Terus mereka mikir, oh mungkin dari keberuntungan saja ya. Tapi kan jauh dari keberuntungan itu kita harus punya skill juga. Iya. Ya skill yang mumpuni itu kalau kita sudah punya skill dengan jadi bagus kita cara bawa ya mungkin itu tidak jauh dari keberuntungan itu sendiri ya. Banyak orang yang kaya itu mungkin karena keberuntungannya memang mungkin seperti itu, cuman Atau karena keturunannya, Sir? hah? Ya mungkin bisa jadi. Tapi saya kebetulan keturunan ke-8 ya. Saya kaya 7 turunan dulu. Putus ke-7 ya. Iya, Ke-8 udah miskin Saya lagi. miskin ya. Dasar. Anda yang nyebut loh. Iya, iya. Oke. Terus gimana tuh? Hah? Ini kebanyakan orang sekarang mikirnya satu kekurangan orang itu hanya membanggakan yang dulu-dulu gitu ya. Oke. Ya, dia masih membandingkan sama loh. Ini dulu kayak gini, nggak sama dengan yang sekarang. Apalagi ini sirkuit ini sudah luar biasa Ya, ini akan dibangun ini luar biasa ya, internasional ini. Men. Jadi Iya. jangan main-main ini ya. Memang harus kita itu harus. Iya. Saya malah melihat fenomena seperti ini, Sir. Memang sih, apa istilahnya ya? Kebanggaan itu besar. Jujur saya pribadi bangga sebagai orang Lombok gitu. Mungkin Mr. Anggara juga seperti itu. Sebagai orang Lombok tuh bangga punya sirkuit internasional yang nanti bakal didatengin oleh pembalap-pembalap yang biasa kita tonton di TV kan. Nah, tapi karena kebanggaan itu bahkan kadang-kadang sampai overpride, terlalu bangga sampai lupa enhance atau meningkatkan kemampuannya dia. Jadi ketika event itu nanti berlangsung, dia bakal jadi ya syukur-syukur bisa jadi penonton. Syukur penonton loh, itu harus bayar lebih gitu Iya, ya. Cuma gini aja mikir mereka gitu. Saya yang penting dapat nonton gitu aja. Iya, padahal kan kita bisa jadikan itu sebagai potensi kan. Artinya kan wah bisa nih ningkatin perekonomian kita dengan adanya sirkuit ini. Kalau sekedar jadi penonton ya kita aja dong yang habis duitnya kan gitu. Artinya kan biar ada dampaknya yang positif, yang signifikan juga Paling sama tidak perekonomian ya, kita. paling tidak ya kalau memang dia tidak kuliah gitu ya. Kalau kuliah mungkin punya ijazah ya, mungkin nanti dilihat dari sana. Oh, ini dia sudah lulusan S1, D3, mungkin masih bisa dilihat dari sana. Nah, ini yang kita sayangkan, ini yang lulusan SMA ini. Lulusan SMA tidak punya bakat dalam berbahasa atau bahkan tidak punya bakat untuk menyetir mobil itu terutama. Sebenarnya ada dua yang harus dipelajari itu yang paling penting itu menurut saya itu. Kalau hanya lulusan ya SMA lah gitu ya. Ini
saya tanda kutipkan bukan dalam konteks diskriminasi teman-teman yang lulus Iya. SMA saja ya. Bukan. Tapi Ya, tapi memang harus itu. iya. Ini menjadi paling tidak bisa nyetir gitu ya. Dan bahasa gitu. Itu aja sih untuk modal untuk menghadapi. Nanti biar kita nggak jadi penonton aja, Iya, ngandel betul, tenaga dulu baru kita ngandel tenaga. Soalnya Zaman kalau dulu. proyeknya udah selesai, kita nggak bisa ngandelin tenaga aja gitu. Artinya gini, apa namanya? Sekarang kan nggak semua orang beruntung bisa dapat kuliah, dan semua yang dapat kuliah pun sebenarnya kalau sudah lulus belum tentu bisa dapat kerja kan begitu. Karena persaingan apa istilahnya, orang kan sekarang cari kerja kemana-mana gitu kan. Dan sekarang kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan itu kan semakin tinggi, semakin hari semakin ketat begitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak punya kesempatan buat belajar ke tingkatan yang lebih tinggi, paling tidak harus ada skill yang harus kita miliki kan gitu, Sir. Ya, Mungkin menurut Mr. Angga yang tadi 2 itu ya yang penting. selain dari itu sebenarnya kita harus punya kemampuan dalam mengambil situasi yang tepat gitu. Dalam artian kita punya channel banyak, kita rajin nanya. Ya punya, belum tentu punya kesempatan tapi nggak punya skill gitu, susah juga ya. Harus seiring berjalan itu harus seiring gitu. Jadi skill dan kesempatan itu ya, kemampuan dan kesempatan. Baru lahir laki itu ya. Betul. Ya, berarti harus ada effortnya dulu ya. Harus laki ada. itu bukan orang yang berpangku tangan gitu ya. Iya, orang tapi laki itu yang sudah itu. punya effort dan dia berjejaring gitu. Oke. Ini sebenarnya ada ya, saya kasih experience ini ya. Ada experience bukan saya sendiri ya. Ada teman lebih condong ya teman rumah. Itu dia punya skill bahasa Inggris. Tapi dia tidak tidak jauh dari kata laki mungkin menurut saya. Dia hanya jualan, tapi dia punya sahabat bule, akhirnya sekarang jadi investor ya. Seperti itu, jadi kaya dia. Iya. Karena dia punya skill awalnya itu, bukan keberuntungan itu lahir semata-mata karena dia tidak punya skill, bukan. Dia punya skill, makanya dia lahirlah keberuntungan itu. Artinya sendiri. kan orang nggak lihat juga misalnya, jangankan orang luar gitu. Kita kalau misalnya teman kita punya skill aja, kita bisa nih diajak gini, diajak kerja, diajak collab, diajak apapun itu kan. Orang luar juga ngelihat itu. Wah, kalau ada orang yang potensial dan bisa diajak kerja bareng ya kenapa enggak? Ya kan gitu. Jadi memang orang tuh ngelihat dari skillnya juga ya. Jadi ya walaupun diprioritaskan sama mungkin dari daerah ya, untuk orang-orang sekitar Lombok Tengah terutama, itu yang masuk nanti bekerja di sana, di tempat-tempat itu belum tentu juga menurut saya, karena without skill that's doing nothing ya. Itu tidak ada nanti, it's nothing. Benar Kan gambling juga kalau misalnya nih orang-orang cari dong pekerja yang dari Lombok Tengah dulu nih, biar orang-orang lokal sini dapat kerjaan dulu. Tapi itu apa sih, nonsense kalau menurut saya. Kalau misalnya yang dicari itu yang asal mau kerja, kamu mau kerja nggak? Kerja, mau gitu kan. Kamu mau kerja nggak? Mau, katanya gitu. Kalau misalnya cuma sekedar mau, semua orang mau. Tapi kan yang dicari itu kamu punya skill nggak? Nah, nggak semua orang bisa bilang iya, dan mungkin kebanyakan bisa bilang enggak gitu. Kalau misalnya yang dicari itu spesifik mencari pekerja yang di bidang ini itu. Kan gitu. Ngotot nanti punya kekuatan itu andalannya gitu ya. Susah gitu. Saya orang sini tapi itu diperintah orang luar ya, seperti itu. Kan susah Yes, kongres itu ya gitu ya. Seperti itu. Kalau hanya mengandalkan tenaga ya. Iya, artinya kan sebenarnya apa ya istilahnya, seandainya beberapa spot penting, spot strategis ini diisi oleh anak-anak daerah itu lebih baik. Nah oleh sebabnya memang anak-anak daerah seperti kita ini memang harus naikin skill, naikin daya jual lah gitu. Artinya kan nggak ada yang salah dengan istilahnya bersantai-santai di setiap pembangunan dan sebagainya. Hanya saja kemudian kita bisa nyari celah, kita bisa ngelihat potensi yang ada sana. Ya mungkin bisa kita lah, gitu ya. Wah nanti saya di spot ini deh, saya mempersiapkannya sambil saya kemudian istilahnya tuh belajar di luar dan sebagainya kan gitu. Oke, Sir. Itu kan menarik nih. Tadi kita ngomong ngalor ngidul gitu ya terkait dengan juga pengalaman Mr. Eng. Nah, sekarang nih Mr. Eng tuh punya saran apa nih buat anak-anak muda yang emang sekarang lagi harusnya di usia produktif untuk
mengisi ruang-ruang kosong di sektor pariwisata kita yang sedang berkembang pesat ini, kaitannya dengan mastering the language, especially English. Ya. Ini menurut saya ya, pribadi saya itu banyak anak-anak muda sekarang yang menghabiskan waktu gitu ya di tempat-tempat yang memang seharusnya dikunjungi sekali gitu. Jadi dia berulang-ulang kali gitu. Misalnya contoh kayak Bukit Menangis ini. Sebenarnya hanya cukup satu kali saja kita sudah tahu. Bukit Menangis itu apaan, Sir? Hah? Bukit Menangis, bukit yang keluar air. Yang di selatan, Ya, yang di bypass ya, baru yang tuh. lagi viral-viral. Oke. Ya mungkin dia ada air yang keluar untuk mungkin pipa gitu apa. Itu rembesan gunung sih kan? Iya, Iya, rembesan rembesan gunung. gunung. Ha. Banyak orang yang mungkin cukup lihat sekali aja, tapi makan mereka nikmati gitu sampai berbulan-bulan mereka nongkrong di sana. Seharusnya itu yang dipakai untuk belajar atau meningkatkan skill itu ya sudah cukup itu sebenarnya buat skill mereka seumur hidup. Tapi mereka kadang ini ya, terutama bagi mungkin ada anak-anak yang mau memang berkeinginan seperti itu, tapi kadang orang tua juga sih yang melemahkan. Kadang ngapain sih uang mending kamu pakai jajan gitu daripada pakai belajar gitu. Seperti itu. Ada yang seperti itu memang. Masih ada yang kayak gitu. Masih banyak. Gila nggak tuh? Masih banyak. Ini buat kamu beli inilah peralatan motor. Berani dia keluarin sampai ratusan ribu gitu. Padahal kalau Jutaan. misalnya buat belajar bisa sampai 1 tuh. Iya. Iya gitu, seperti itu. Enggak, artinya kan berarti kita masih lalai gitu ya. Nah, Ya. saran dari Mr. itu gimana sih? Sebenarnya anak-anak itu harus memberi pemahaman terhadap orang tua dan sekelilingnya. Nggak usah takut diejek sebenarnya. Pembuktian. Ya, pembuktian. oke. Ya. Contoh saya pribadi. Saya dulu dikira gila mungkin ya. Ini ngomong-ngomong sendiri apa, orang belum ada yang mau terlalu berminat dalam bahasa dulu. Waktu saya belajar bahasa Inggris itu. Ini Tahun berapa, ngapain? Sir? Tahun berapa itu kira-kira? Tahun-tahun 2008, 2009. Berarti di kampung Mr. Eng tuh masih bahasa Inggris tuh asing banget gitu ya? Iya, masih asing lah. Walaupun banyak sih yang bisa. Soalnya dari dulu kan mereka banyak yang kerja-kerja atau jualan di Pantai Kute ya. Banyak yang bisa berbahasa Inggris. Orang-orang tua seperti yang sudah mungkin like my father, they can speak English well. Good. Tapi mereka itu enggak gini. Mereka pintar bahasa Inggris toh juga enggak bisa bersaing, enggak sukses gitu. Iya. Tapi memang kita tidak cukup untuk hanya bisa berkomunikasi hanya sedikit-sedikit yang seperti pembahasan yang tadi kita bahas itu. You must be master of English, not only Ya. ya. Karena kedepannya kita kan apa sih istilahnya ya, Sar ya? Walaupun ini kesimpulan tapi sedikit lah ya. Karena memang kedepannya kita tuh bakal ngadepin situasi yang lethal banget. Lethal maksudnya mematikan. Kalau misalnya kita nggak mampu bersaing karena ketatnya persaingan itu ya kita bakal tersingkir. Benar So, sekali. we have to make sure that we can be the part of that challenge. Kan kayak gitu. Ya. Jadi kayaknya di persaingan itu harus, di tantangan itu kita juga harus menjadi penantang, the challenger. Bukan hanya sebagai orang yang tertantang kemudian ciut, mati gitu kan, susah. Jadi ya memang harus mengambil peran lah gitu ya. Jadi sebisa mungkin orang tua, anak juga memang harus saling memahami dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang alasannya karena mahal, banyak alternatif yang murah ya. Di Praya ada Mr. Bean gak sih? Iya. Yang murah ya? Enggak, maksudnya ini bukan ngendorse Mr. Eng, tapi memang Mr. Eng itu kan menyediakan fasilitas belajar yang memang murah, Iya, tapi berkelas gitu. Tapi orang kebanyakan ngelihat tempat gitu. Mungkin tempat kita mungkin tidak terlalu bagus, mungkin Iya. oh ini kayaknya murahan ini ilmunya gitu. Karena dilihat dari tempatnya ya gitu ya. Dia belum tahu aja, artinya jujur teman-teman, karena memang proses pembelajaran yang ditawarkan dari dulu memang saya ngikut Mr. Eng buat belajar itu lebih fun lah bahasanya. Oke, kita ada waktu buat serius yang dimana memang secara serius kita belajar tentang grammatical, tentang apa sih istilahnya tuh, banyak hal lah terkait manner dan sebagainya, kita belajar tentang itu dalam bahasa Inggris. Tapi juga karena kita nggak bisa ngilangin bahwasanya nggak bisa ngilangin nature dari bahasa itu sendiri, yang dimana bahasa itu adalah custom kan, adalah budaya. So seenak mungkin
bahasa itu kita harus jadikan sebagai budaya yang harus dikemas dengan enak gitu. That's right. Komunikatif kan jadinya. You understand, I understand, that English kan gitu kan. Iya. Artinya kan sebasic itu kita belajar dulu kan. Yang penting ente paham, saya paham, oke, bagus sudah kan. Tapi kan kemudian in advance kita belajar lagi kan gitu. Jadi ya sekarang ya harus belajar sih ya, Sir. Yeah. Nggak ada kata telat, never late. Apa sih? It's never too late to follow your dream. It's never too late to follow your dream. Yeah. Itu Di dalam bahasa Inggris juga di dalam bahasa gitu ya. Nggak ada kata senior maupun junior gitu. Yeah, I've been teaching in English for about 10 years. 10 years. Yeah. More 10 than years 10 years. more, yeah, more 12, than 10 I years. think. Yeah. 12 years. But And still counting ya? yeah, Oh, it's good. masih ini ya. Masih dari generasi ke generasi. Iya. Saya bahkan lucunya itu ya. Pas dulu ngajar ibunya, anaknya saya ngajar lagi. Dua generasi. Dua generasi. Dua generasi dapat. diajar. Semoga nggak ngajar cucunya gitu ya, udah jadi ya ada bagian lah gitu ya, udah pensiun lah, ada pengganti lah ya. Oke. By the way, kita ngomongin yang tadi ya, artinya kalau misalnya kita sekarang dalam kondisi sekarang perkembangan pariwisata yang oke nih, kita bilang oke lah perkembangannya ya, kan artinya maju terus nih. Ya. Kalau misalnya jadi pilihannya menjadi seorang guide, menjadi guide itu kan bukan perkara yang mudah sebenarnya. Ya, benar. Bukan hanya nunjukin jalan ini loh itu gitu kan, enggak. Jadi kita juga bisa membangun bonding dengan tamu kita, kan itu nilai plus juga. Yeah, that's right. Karena orang nggak bakal marah kalau misalnya dia harus bayar mahal demi hospitality, Yeah, that's right. demi pelayanan kan. Dia merasa nyaman dengan pelayanan kita. More we understand English and then kita komunikatif dengan mereka, kayaknya bakal menambah nilai tawar. Jadi nggak ada lagi istilahnya guide yang abal-abal gitu, yang nggak paham ini dan itu, ngebiarin tamunya di mana-mana karena dia nggak paham harus berkomunikasi seperti apa kan gitu, Sir. That's right. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau jadi guide nih, apa nih saran Mr. Eng tadi? Kalau buat anak-anak muda sekarang, buat teman-teman yang pengen jadi guide nih, guide gunung, guide pantai, guide pariwisata lah secara in general. Ya. Pribadi saya ya. Pertama, belajar bahasa ya. Kedua yaitu ya, punya link-link seperti kayak ini. Ini juga penting ini ya. Kayak Lumbung Adventure nih. Ini penting sekali untuk kita membangun komunikasi ya gitu. Jadi adalah kita ndak terburu-buru untuk nyari. Ini misalnya ada tamu nih. Yes. Tiba-tiba kita, yuk gimana caranya? Saya nggak punya alat gitu. Yes. Jadi kita harus perlu juga untuk berkomunikasi dan membangun koneksi ya betul. dengan Berjejaring lah intinya ya, gitu kan. Ya, harus ada jaringan seperti itu. Jadi untuk Lumbung Adventure ini sendiri itu nice lah ya. Ya, Nice ini move. bagus ini. Ini sebenarnya ini belum ada ide ini dari orang-orang. Jangan gara-gara di video kami Anda naik-naikin ya. Nggak gitu. Ini luar biasa. Ya kita berharap sih in advance ke depannya, because several times kita dapat bookingan juga dari teman-teman guide yang emang dia ngebawa tamu bule. Wah, Mas, kita mau disediain tenda yang kapasitasnya ini buat 2 orang dan sebagainya. Completely kita sediakan semuanya. Ya. Jadi ya mereka kita fasilitasi. Tas apa segala macam Ya, itu sudah ada di precisely. sini ya. Jadi kita juga ke depannya biar bisa nih Lumbung Adventure ini bukan cuma lokal Lombok doang, tapi go internasional dengan cara gitu ya. Iya. Dengan cara ada orang-orang asing yang juga, wah, ada nih perlengkapan rental yang perlengkapan gunung yang bisa dirental di mana, di Lumbung Adventure. Iya. Iya, benar-benar. Ya kan? Ya. That's dream. Never too late to follow your dream kan? Gitu kan prinsipnya. Ya, ini juga harapannya gitu ke berkualitas dan murah juga ya. depan. Ya itu biar nanti klien yang inilah. Ya. Saya nggak enak ngangkat diri sendiri di video. tapi yang jelas teman-teman, intinya kita mendapatkan poin penting itu betapa bahasa Inggris itu sekarang menjadi, sebenarnya sudah bukan asing lagi, tapi karena sudah menjadi bahasa internasional. Dan to be honest, start from now kita sudah menjadi bagian dari global society yang memang harus siap, dipaksa siap lah bahasanya, dipaksa siap untuk menghadapi semua tantangan. Tadi bercandaan saya, bukan bercandaan sebenarnya, bisa jadi orang India tuh nanti jadi kuli, bisa jadi guide di sini, karena persaingannya sudah global. Gitu kan? Orang India ya. Iya, serius orang India, saya kan di Malaysia, di Saudi sana, di mana, Uni Emirat Arab itu kan banyak orang Bangladesh, orang-orang India, orang-orang Pakistan yang emang dia bekerja di sana. Jadi apa? Jadi buruh kasar. Saking ketatnya persaingan.
belum lagi kita dapat tamu-tamu dari Cina gitu kan, yang bukan sekedar jadi tamu tapi juga jadi pekerja di sini. Hati-hati nanti diciduk kita ya. Canda Pak Luhut. Sorry. Bahaya Cina. Oke, kurang lebih gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa lanjut sharing lagi dengan Mr. Eng dan juga teman-teman di Mr. Bean English Club. Mr. Bean English Club di mana, Sir? Di depan Samsat. Di depan Samsat Raya ya. Samsat Raya. Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, beberapa dari followersnya Lumbung Adventure juga merupakan siswa dari Mr. Bean English Club, termasuk saya. Tapi ketika dulu 2013 masih imut-imut. Sekarang sudah amit-amit pun saya tetap menjadi murid dari Mr. Eng dan kawan-kawan di Mr. Bean English Club. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.